Murtado Mutahari menegaskan dalam bukunya The Cause Responsible of Materialist Tendencies in the West bahwa syarat agama agar bisa berlanggeng sampai akhir zaman itu harus satu di antara dua hal. Pertama, agama itu memang sesuai dengan fitrah kemanusiaan, atau agama itu merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk memenuhi fitrahnya. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan channel Iman Alar. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan tema pertanyaan besar yang tentunya akan menimbulkan jawaban yang sangat beragam, yaitu apakah agama untuk manusia atau manusia untuk agama? Pertanyaan demikian sebenarnya akan menimbulkan jawaban yang sangat beragam. Tetapi dalam konteks ini saya akan menjawabnya dalam sudut pandang Islam. Lebih tepatnya saya akan merujuk kepada buku karya Profesor Aksin Wijaya, yaitu Satu Islam Ragam Epistemologi Menyingkap Pergeseran Epistemologi Islam dari Teosentrisme ke Antroposentrisme, yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Ircisot tahun 2020. Di buku itu Prof. Aksin mendiskusikan ya sebenarnya bukan hanya epistemologi tapi juga paradigma. Di sini ada perbedaan umum gitu. Ada perbedaan antara paradigma sama epistemologi. Paradigma itu kalau merujuk terhadap definisinya Thomas Samuel Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution adalah worldview and global ways to breaking down a complexity of real. Jadi paradigma itu adalah pandangan dunia dan cara-cara global, cara-cara umum dalam memecahkan kompleksitas realita, kompleksitas kenyataan gitu. Jadi inti dari paradigma itu adalah pandangan umum yang menjadi landasan bagi lahirnya berbagai teori, konsep, metode, dan pandangan lainnya gitu. Nah, sebenarnya dalam buku Satu Islam Ragam Epistemologi yang didiskusikan itu bukan hanya epistemologi tapi lebih umum dari itu, yaitu paradigma. Nah, epistemologi sendiri kan ilmu tentang cara. Nah, dalam paradigma itu sebenarnya ada muatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi itu tidak akan saya panjang lebarkan. Yang hendak saya diskusikan sekarang itu adalah paradigma dalam Islam itu sendiri. Secara umum kata Prof. Aksin ada tiga. Ada teosentrisme, ada antroposentrisme, dan ada teoantroposentrisme. Tetapi yang menjadi titik tekan dalam buku itu dan juga dalam video ini yang akan saya bahas adalah dua paradigma pertama, paradigma teosentrisme dan paradigma antroposentrisme. Nah, sejauh ini sejarah Islam selama 14 abad dari sejak era Nabi sampai sekarang itu sebenarnya adalah sejarah teosentrisme. Bagaimana memahami Islam itu sebagai beribadah kepada Tuhan. Kalau Prof. Aksin di bukunya yang lain menusantarakan Islam, menelusuri jejak-jejak pergumulan Islam yang tak kunjung usai di Nusantara, pertama kali diterbitkan oleh Nadi Pustaka di Yogyakarta tahun 2015. Di buku itu beliau menyatakan bahwa bukan hanya teosentrisme tapi juga eskatologi. Jadi digabung menjadi teosentrisme eskatologis. Jadi paradigma Islam yang dominan dari dulu bahkan sampai sekarang tetap dominan adalah memposisikan Islam itu sebagai sebatas atau paling puncaknya adalah beribadah kepada Tuhan dan bagaimana menabung bekal ke akhirat. Nah, dari paradigma itu kemudian memunculkan pendekatan normatif. Pendekatan normatif itu kata Prof. Amin Abdullah di bukunya Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahun 2004 di Yogyakarta, adalah pendekatan yang memposisikan Islam itu warisan Islam klasik sebagai norma, sebagai aturan yang mau tidak mau harus diterapkan tanpa memandang situasi dan kondisi gitu. Jadi pandangan normatif kayak gitu. Nah, sebenarnya kan yang dominan dalam wacana keislaman adalah yang demikian. Islam itu warisan ulama klasik itu tak ubahnya norma, bahkan norma universal. Kalau sifatnya norma maka manusia harus mematuhinya. Dari situ muncul kesan bahwa Islam itu adalah kewajiban. Jika demikian berarti Islam itu sesuai dengan pertanyaan tadi, berarti agama manusia untuk agama. Manusia itu pada akhirnya harus menghamba pada agama. Nah, risiko dari paradigma ini ialah terpangkasnya kebebasan sebagai sesuatu yang kodrati dalam diri manusia. Nah, bebas itu sendiri tidak bisa dipungkiri merupakan kodrat manusia dan memang itu yang harus diperjuangkan. Nah, memang efek lain dari teosentrisme itu ialah memposisikan agama sebagai kewajiban sehingga membuat
kebebasan manusia terpangkas. Itu risiko pertama. Risiko kedua, justru manusia itu akan menganggap agama sebagai beban, bukan sebagai sesuatu yang bisa dinikmati dan diselenggarakan sebagai suatu kebahagiaan. Ya, terlepas dari berbagai efek sampingnya, yang pasti ini merupakan salah satu paradigma dalam Islam dan merupakan paradigma dominan sampai sekarang. Dan saya menyebutnya sebagai manusia untuk agama. Tetapi kemudian ada paradigma kedua yang diajukan oleh Prof. Aksin, dan sebenarnya ini merupakan mazhab yang dianut oleh kebanyakan akademisi, terutama akademisi muslim reformatif, akademisi muslim yang menghendaki pembaharuan Islam. Nah, antroposentrisme itu menjadikan manusia sebagai pusat. Jadi kalau sesuai dengan pertanyaan tadi, agama untuk manusia. Agama untuk manusia tidak bisa dimaknai sebagai agama bisa dipreteli sesuai hasrat dan birahi manusia, enggak. Agama untuk manusia artinya agama itu pasti selaras dengan watak dasar kemanusiaan, pasti selaras dengan kemanusiaan, dan pasti sesuai dengan tantangan-tantangan zaman. Karena itu kalau misalkan ada ajaran agama yang sekiranya tidak kompatibel dengan tuntutan zaman, maka harus ada reformasi, pembaharuan, meskipun pola pembaharuannya bermacam-macam. Nah, anggapan demikian, memang anggapan agama sebagai fitrah itu memang ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama secara lurus sebagai suatu fitrah yang Allah ciptakan manusia atasnya. Fitrah itu terlepas dari berbagai interpretasi atasnya. Yang pasti fitrah itu dalam penafsiran Ibnu Abbas bisa dilacak dalam kitab Tanwirul Mitbas fi Tafsir Ibnu Abbas karya Syekh Ibrahim Syekh Al-Fairuz Abadi gitu. Syekh Ash-Shirazi Al-Fairuz Abadi. Fitrah itu berasal dari apa ya? Artinya awalu khalqin, ciptaan pertama. Artinya watak dasar, watak asli manusia. Nah, dan memang senada dengan ini, Murtado Mutahhari menegaskan dalam bukunya The Cause Responsible of Materialist Tendencies in the West, bahwa syarat agama agar bisa berlanggeng sampai akhir zaman itu harus satu di antara dua hal. Pertama, agama itu memang sesuai dengan fitrah kemanusiaan, atau agama itu merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk memenuhi fitrahnya. Nah, sebenarnya dari dalil semacam ini ada pembenaran terhadap terhadap paradigma antroposentrisme, bahwa agama untuk manusia. Agama pasti sesuai dengan kemanusiaan dan memang untuk memecahkan problem-problem kemanusiaan. Nah, dari ini kemudian muncul berbagai pembaharuan dalam Islam yang berada di bawah tema besar bernama tradisi dan modernitas. Ada berbagai macam pola pembaharuannya. Nah, Hasan Hanafi misalkan dengan berpayung di bawah payung besar, di bawah paradigma antroposentrisme, memunculkan bahwa dalam tradisi Islam itu tidak ada tema insaniyat dan tarikhiyat, tidak ada tema kemanusiaan, tidak ada tema sejarah. Dalam artian begini, selama ini Islam itu identik dengan aturan yang harus manusia taati. Sementara kajian tentang manusia yang senyatanya secara desain itu nyaris tidak kita temukan dalam wacana Islam, kecuali dalam satu literatur, yaitu literaturnya Ibnu Khaldun, terutama di bab awalnya, di jilid pertamanya berjudul Muqaddimah, yang dari buku itu kemudian menginspirasi dikembangkan lebih lanjut oleh akademisi barat menjadi ilmu tersendiri, yaitu sosiologi, atau secara umum bernama humaniora. Nah, kira-kira begitu jawaban sekilas dari apa agama untuk manusia atau manusia untuk agama. Tetapi dua pertanyaan ini, manusia atau dua paradigma ini, paradigma agama untuk manusia atau manusia untuk agama, itu bukan dua hal yang bertabrakan. Prof. Aksin di buku lainnya, misalkan Berislam di Jalur Tengah, Bunga Rampai, yang ditulis bersama rekan-rekannya, dia menuturkan bahwa adanya paradigma, pandangan, dan berbagai hal dalam dunia keislaman itu harus kita lihat sebagai variasi, bukan kontradiksi, sebagai kekayaan, bukan sebagai tabrakan-tabrakan. Nah, kira-kira begitu sekilas yang bisa saya diskusikan terkait pertanyaan apakah agama untuk manusia atau manusia untuk agama. Nah, semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.